Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Letal, kami wartawan dari majalah sekolah Lima Arab Menunggu Mimaku tidak mewawancarai Bapak selaku petugas di Istana Kepresidenan. Oke, namanya apa tadi majalahnya? Nama majalahnya? Mimaku. Mimaku. Oke, Mimaku. Ya, lanjut. Bahwa gedung agung atau Istana Kepresidenan ini dibangun tahun berapa ya Pak? Adik-adik, jadi waktu negara kita saat itu sedang kedatangan pedagang Belanda, tapi kemudian mengeksploitasi kekayaan negara kita yang kita sebut dengan penjajah. Waktu itu hadir di sini, mereka melihat kok sepertinya Jogja ini tuh cocok dijadikan tempat untuk markas, kira-kira gitu, tempat tinggal, kemudian memerintah. Karena kebetulan kalau lihat dari geografi, kalau lihat dari peta, di sini itu di tengah-tengah. Nah, saat itu Belanda, sebetulnya banyak video tuh ya. Ada gambar, ada video. Jadi adik-adik nanti yang lain mendengarkan boleh sambil melihat juga tuh lihat. Ada gambar-gambar. Jadi sebetulnya tanda-tandanya pembangunan itu sudah ada sebelum 1824. Tapi wujud bangunannya yang sudah permanen lah, yang sudah kelihatan kalau rumah itu sudah kelihatan atap, jendela, pintunya di tahun 1824 sudah kelihatan. Nah, jadi kalau ditanya kapan gedung ini dibangun, disepakatilah tahun 1824. Walaupun itu masih terus dicicil, apalagi ada perang di Penogoro. Perang di Penogoro itu kan 1825 ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kapan dibangun, tuh lihat gambarnya. Jadi saat itu sudah kelihatan wujudnya, bahkan baru didandani tuh, baru dikasih lampu-lampu tuh waktu itu. Lampunya bukan pakai listrik zaman dulu, ya kan, dibakar pakai batu, dikasih diesel, jadi lampunya kayak lampu motor. Makanya tuh lampunya masih lampu kuning-kuning zaman dulu. Tapi karena Belanda sudah punya teknologinya, waktu itu lampunya dipasang sedemikian rupa. Gitu. Itu nomor 1. Mau minum dulu atau nunggu pertanyaan kedua? Nunggu pertanyaan kedua ya. Oke, karena singkat jawabannya kalau nomor 1. Silakan. Nomor 2 apa pertanyaannya? Dulu fungsinya sebagai apa Pak? Jadi kalau dibaca presiden itu ibaratnya itu kalau sekarang ini ya rumah, selain rumah ya kantor. Pemerintahnya di sini, rumahnya di sini. Makanya kalau adik-adik nanti melihat ke gedung agung, melihat ke gedung utamanya, di situ ada ruangan untuk menerima tamu banyak. Aulanya besar, ada kursi yang dijejer. Jadi seperti ini ya kalau menerima tamu. Jadi bukan hanya rumah, tapi di situ juga ada meja kerja untuk membaca, menulis. Dan pada saat itu kan Belanda yang namanya Anthony Hendrik Smith itu harus lapor ke Belanda. Makanya di rumahnya itu jadi tempat kerja juga. Presiden itu karena tugasnya juga kalau ada baca sejarah kemudian diminta untuk ngawasi Yogyakarta ini karena masih ada raja kan. Nah, Belanda ngawasi mereka itu dari rumah ini. Begitu. Boleh
minum lagi sekarang atau belum? Jurnalis mau minum atau yang lain boleh minum atau belum? Pilihan. Yang lain aja boleh, yang lain. Silakan. Yang ketiga siapa yang mau bertanya? Medina lagi apa? Lintang. Boleh. Pertanyaannya. Sejak kapan digunakan sebagai istana presiden? Nah, ada tadi gambarnya ya. Digambar masa pendudukan Jepang waktu jadi rumah presiden. Nah, ini gambarnya. Jadi kenapa Pak Ais sengaja bikin ini? Begitu tahu adik-adik mau ke sini, harus pakai gambar. Karena Uno aja itu ada gambar-gambarnya. Kartu Uno kan. Jadi berhitungnya itu juga pakai warna sama pakai gambar. Nah, sama Pak Ais juga kalau hanya menjelaskan aja kurang puas, biar adik-adik semangat nulisnya nanti di majalah. Nah, waktu itu di Jakarta ramai sekali karena penjajah itu datangnya itu di Kota Tua. Di Kota Tua itu Tanjung Priok. Penjajah datang di sana, di Jakarta gonjang ganjing, keributan, pertengkaran, itu kan. Nah, sehingga saya harus nyari presiden waktu itu Pak Soekarno, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, dan tim jajarannya itu termasuk Bung Hatta. Ini gimana caranya kita biar kita tetap bisa menjaga negara? Kalau zaman sekarang tinggal di WA, misalnya Lintang WA Medina boleh enggak kalau besok aku pinjem pinjem apa ya biasanya? Kalau Lintang sama Medina sering pinjem hubungan apa? Buku. Medina, aku pinjem buku dong. Bisa enggak? Sekarang tinggal di WA atau tinggal di telepon. Zaman dulu tuh susah. Jadi harus titip lewat orang, pesannya harus didengar dulu. Nah, dulu Jogja itu yang mempersilahkan. Di Jakarta lagi perang nih, ke Jogja aja. Kira-kira itu waktu itu rajanya, sultannya. Dari Jakarta kan lagi rame, ayo ke Jogja. Nanti saya pinjamkan tempat di mana. Gitu. Nah, dari Jakarta berangkatlah naik kereta. Nggak ada kereta yang tak ada AC-nya zaman dulu. Keretanya pun suaranya keras. Ya kan, nah, ceritanya dulu nyamar. Jadi tidak kelihatan presiden dari Jakarta ke Jogja itu. Nah, makanya kan dekat kan dari sini ke stasiun. Nah, dulu itu tinggalnya belum di sini dulu. Dulu tuh di keraton. Nah, keraton yang memungkinkan itu di Paku Alaman. Jadi Bung Karno itu belum pindah ke sini, ini belum jadi. Masih diperbaiki karena kan perang di sini juga perang. Ini di sini 45 itu perang di sini. Ya kan di gedung ini perang, makanya tadi ke Predebot ceritanya perang kan. Ada bentengnya kan di sana. Nah, perang itu. Nah, 46 Bung Karno menyepakati secara pemerintahan 46 jadikan ini ibu kota. Makanya harus menetap di sini. Makanya tahun 46 di sini menjadi kediaman sekaligus ibu kota. Karena kalau ada ibu kota, presidennya itu harus melakukan kegiatan itu di ibu kota untuk acara kenegaraan dan pemerintahan. Disinilah sampai dengan 49. Jadi bulan Agustus 45 itu proklamasi, berarti kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, karena Januari tanggal berapa? 6 ya. Tanggal 6 Januari itu pindah ke Jogja. Nah, berarti
hanya 4 bulan ini di Jakarta ini. Nah, di Jogja malah 3 tahun sebelum kembali lagi ke. Jadi pertanyaannya tadi sudah. Pertanyaannya kapan digunakan? 6 Januari 46 karena di sini sebagai ibu kota. Gitu. Terus mau minum dulu? Enggak. Oke, lanjut. Apa fungsi istana presiden itu, Pak? Apa fungsi istana presiden itu? Di saat dulu waktu penjajahan pasti tempat tinggal tadi kan Gubernur Jenderal Belanda. Pada saat setelah kemerdekaan sempat menjadi ibu kota sampai 49. Itu menjadi kantor dan rumah Bung Karno saat itu presiden pertama. Makanya mereka tinggal di sini rame waktu itu. Adik-adik dulu kesini itu mungkin kalau dipanggil Bung Karno. Kalau sekarang kan Pak Guru yang bikin surat ketemu Pak Kais kan. Dulu masuk ke situ tentara begini. Makanya dulu lebih takut daripada sekarang. Sekarang kan yang di depan aja senyum-senyum kan tadi waktu nerimanya. Nah, kalau zaman dulu menakutkan. Ya, jadi fungsinya sebagai rumah dan kediaman itu waktu ibu kota. Nah sekarang setelah 49 Bung Karno kembali ke Jakarta, pemerintahan kembali ibu kota kembali ke sana. Di sini tempat tinggal dan kantor juga. Kalau presiden, wakil presiden, atau tamu negara berkunjung ke Jogja atau bekerja di Jogja atau ada kegiatan di Jogja, berkantor di sini, tinggal di sini, boleh, menginap pun boleh, tapi kan tidak bisa lama-lama. Selesai acara pulang lagi ke ibu kota Jakarta. Itu, oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih Desa? Iya, dibagi berapa pertanyaan? 44 apa 55? Oh, lanjut. Bintang, nanya nomor berapa? Apa lagi pertanyaannya? Siapa sajakah yang boleh menginap di sini selain presiden? Apa boleh tamu asing menginap di sini? Ada ya fotonya ya? Yang sebelum-sebelumnya yang menginap di sini, nggak apa-apa. Nanti Om Adi cari. Jadi menginap tuh begini ya. Misalnya tadi Bapak Presiden ingin menginap boleh, tidak menginap pun boleh. Kalau ada kegiatan di Jogja, hanya lewat saja gitu kan. Lalu pertanyaannya, apakah gedung agung itu hanya milik presiden, hanya yang boleh menginap presiden? Tidak begitu. Kalau di Jogja, wakil presiden boleh di sini. Kalau di Istana Merdeka Jakarta itu khusus presiden. Kantor wakil presiden adanya di Kebon Siri. Itu kantor wakil presiden. Kalau kantor presiden adanya di Medan Merdeka Utara. Tuh, kalau di Jakarta ya. Nah, di Jogja selain presiden, wakil presiden juga misalnya ibunya atau istrinya ya dan keluarga boleh, keluarga ini keluarga inti. Misalnya orang tua, adik boleh menginap di sini, keluarga presiden, keluarga intinya. Nah, tamu juga boleh, tapi yang disebut tamu adalah tamu negara. Tamu negara itu pertama berkunjungnya adalah ke antar negara. Dalam rangka apa? Oh iya, presidennya baru, Pak Prabowo baru datang ke Jakarta, ya kan? Atau Pak Presiden Prabowo-nya pernah ke negaranya. Oh iya, akhirnya apa tuh namanya itu? Istilahnya apa ya? Kita datang ke sana, lalu berbalas.
mereka datang ke tempat kita. Nah, terus mau ke Jogja, mau nginep di Istana Jogja, boleh. Karena itu tamunya tamu presiden. Jadi yang namanya tamu presiden berarti itu kepala negara juga, kepala pemerintahan juga yang boleh nginep di istana ini. Begitu. Jadi boleh tamu asing, tapi harus tamu presiden, harus pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara yang datang ke sini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Benar itu Megawati Soekarno Putri dari di sini, Pak. Yang mana Bu Megawati? Yang itu Yang mana? Cira 45. Berapa? Cira 5. 5. Berarti presiden yang ke 5. Lihat gambar aja tuh. Kelima. Nah, presiden kelima Bu Mega pada saat itu kan Bapak Presiden Soekarno itu kan lagi ada di Jogja. Makanya kelahirannya tahun berapa, ada yang tahu? Kelahirannya Ibu Mega 23 Januari 1947. Jogja jadi ibu kota 1946 sampai 49. Nah, Bu Mega lahir pada saat Bung Karno tinggal di sini. Lahirnya 23 Januari 47. Jadi tempatnya di gedung depan, gedung agung itu di depan. Tempatnya bukan di ruangan ini. Di gedung agung. Minum dulu aja. Dinginnya itu sudah dingin. Minum dulu. Ya, itu dulu. Kerja di sini sejak kapan? Gini, COVID tahu nggak COVID? Tahun berapa terakhir ya? 2010. Tapi masih ingat ya, masih ingat. Nah, takutnya nanti udah cerita tahun sekian, aduh Pak, kapan itu ya? Jadi waktu itu COVID tahun 2021, Pak Kadis baru menginjakan kaki di Gedung Agung 2021 bulan Juni 1 Juli ya. Juni itu persiapan, 1 Juli baru menginjak kaki di situ. Tahun 2021 1 Juli 2021 berarti sekarang sudah 4 tahun setengah. Yes, 4 tahun setengah. Itu jadi sejak 2021. Apalagi? Bapak ada tugas seperti apa? Kalau bertugas itu yang lebih bisa adik-adik pahami, pertama pasti menerima kedatangan presiden kalau mampir di Jogja, wakil presiden juga. Kemudian nanti tamu negara tadi ya, kalau ada tamu negara atau tamu asing yang mungkin yang penting poin negara itu Pak Kadis juga tugasnya itu menyambut, melayani. Kan ada bahasa protokol, ada bahasa rumah tangga, pelayanan gitu. Nah, itu melayani Pak Kadis itu kalau ada tamu ke Jogja. Terus di sini juga ada museum. Jadi Pak Kadis membuka museum untuk dilihat. Terus apalagi ada perpustakaan. Pak Kadis juga perpustakaan. Dan pastinya karena ini kantor, Pak Kadis itu punya pasukan. Ada yang nulis, ada yang moto,
ada yang bayar, ada yang berhitung, gitu. Ada yang ngepel, nyapu, ada. Bahkan ada yang menyuguhkan makanan, minuman, ada. Gitu. Apalagi kalau itu suka nggak? Pep, kalau di belakang itu ada apa tuh snack-snacknya? Apakah Pak Presiden Prabowo sering juga ke sini? Apakah Pak Presiden Prabowo sering juga ke sini? Sebetulnya sering, tetapi belum sempat menginap di Jogja. Kalau datang aja sering, datang sebentar, terus tugas lagi, tapi belum menginap. Terakhir kan ada ke Magelang, ya kan, ramai kan, ikut nggak waktu itu? Pakai bendera merah putihnya nyambut, nggak ada. Kan ke Magelang juga, ke Solo juga, kemarin ke Bantul yang jembatan itu. Udah, tapi kalau menginap dulu. Oke, itu apa lagi? Biasanya sendiri apa bersama Pak Jadi Bapak Prabowo itu ataupun bapak-bapak presiden sebelumnya, kalau sudah tugas negara, bekerjanya itu sangat serius. Karena kalau bawa anak, apalagi masih kecil misalnya anaknya, kalau pengen jajan nangis-nangis gimana? Bisa pacaran. Kan bapaknya jadi tidak kerja, tidak bisa serius, ya kan? Apalagi bawa anak kecilnya misalnya itu apa-apa, ayah minta tolong, ibu, ayah aja lah ya, ayah minta tolong, sementara bapak presidennya kan mau membantu masyarakat, sementara anaknya ini minta tolong terus. Nah makanya kenapa presiden-presiden itu kalau sudah bekerja itu fokus, berangkat itu sendiri. Nah biasanya ada yang ikut, misalnya ibunya atau anaknya kalau menginap, tapi bapaknya kerja dari bawah, tetap suruh belajar di rumah, tetap suruh sekolah. Jadi kalau menginap baru dibawa. Nah, Pak Prabowo karena belum pernah menginap di sini, jadi belum membawa keluarga di sini. Jadi, Apakah Bapak selama bertugas di sini pernah mengobrol dengan Pak Presiden? Jika iya, Presiden siapa? kalau sudah seperti Pak Kais harus paling depan. Di kantor ini yang paling depan, yang paling tinggi posisinya Pak Kais. Jadi Pak Kais harus, misalnya pada saat kedatangan, apa kabar Bapak? Bapak sehat? Semoga sehat selalu menyambut. Terus nanti misalnya kalau beritanya, Pak Kais, coba di sini anak-anak SD ada berapa, sekolahnya apa aja? Ya Pak Kais jawab, di sini ada sekolah Mumpasan, ada sekolah ini, Muhammadiyah itu, ada Ma'arif dari Muntilan. Kalau ditanya, karena yang bisa bicara sama Bapak Presiden cuma Pak Kais di kantor ini yang paling tinggi, yang tugasnya seperti itu. Jadi apalagi waktu zaman Pak Jokowi, karena dulu di sini kan sering pulang ke Jogja dan Solo.
Jadi sering ngobrol di sini, sholat Jumat, Lebaran, apalagi sholat Jumat, Lebaran, naik andong, bagi-bagi bantuan sembako. Karena dulu sering menginap di sini. Pak Prabowo kan belum menginap. Gitu. Apalagi? Bagaimana Bapak bisa di sini? Apakah ada sekolah khusus kepresidenan? Nah, sekolah khusus kepresidenan tidak ada. Tapi kalau adik-adik baca nanti, kalau adik-adik jurnalis itu sering baca, ada namanya Presiden University. Jadi kalau diartikan, waduh, itu universitasnya presiden ya? Bukan. Jadi itu hanya nama saja. Banyak. Kalau di Jakarta ada presiden taksi. Emang taksinya presiden? Cuma nama aja. Jadi sekolah kepresiden itu tidak ada. Nah, Pak Kais dari sejak lulus sekolah dulu mendaftarkan ataupun melamar bekerja jadi pegawai negeri. Kebetulan waktu itu kan pegawai negeri banyak pilihannya. Mau di mana nih, mau di mana. Nah, Pak Kais ini kalau di daerah itu namanya Gedung Agung kan, Istana Jogja. Kalau di Jakarta, Pak Kais itu di Sekretariat Negara. Jadi kayak nomor pegawai ini, nomor pegawai Sekretariat Negara. Jadi dulu waktu melamarnya Pak Kais ke kantor Sekretariat Negara. Lalu di sana dipisah-pisah nih. Oh ini misalnya dari apa nih? Mau lulusannya misalnya kalau Humas itu apa? HI ya Pak ya? Misalnya nanti kalau sudah kuliah HI itu kan, oh ini cocoknya jadi protokol lah. Protokol itu adanya di mana? Oh di istana ada, dipindah ke istana. Nah dulu Pak Kais itu kuliahnya administrasi negara, urusan tulis menulis. Nah, Kais dipilih dari sekian banyak masuk di istana Jakarta. Di istana Jakarta Pak Kais lama, puluhan tahun. Lalu tahun 2021 Pak Kais dipindah ke Jogja. Jadi pegawai negeri dulu. Kalau mau jadi staf presiden, pegawai negerinya adanya di Sekretariat Negara namanya. Yes, gitu. Lanjut, ada lagi? Atau mau minum lagi? Enggak. Oke. Sejak kapan istana kepresidenan ini boleh dikunjungi dan hanya orang apa saja dan apa yang tidak boleh dikunjungi? Kenapa? Nah, tadi apa? Pertanyaan apa? Sejak? Kapan istana kepresidenan ini boleh dikunjungi Lalu ada? dan hanya orang apa saja? Oke. Jadi sebetulnya istana itu bisa dikunjungi kalau diundang Bapak Presiden. Kalau diundang Pak Kais bisa diundang. Bintang nanti datang ya ke istana, ke Gedung Agung. Tapi kan pasti ada perlunya. Bintang misalnya mau wawancara seperti ini, boleh dong masuk? Ya kan? Boleh. Tapi harus ada tujuannya. Bintang mau belajar sejarah, Medina mau belajar apa namanya itu bangunan, yang lain yang laki-laki mau lihat mobil istana, mau foto-foto di depan mau lihat mobil istana, boleh. Di belakang ada mobil berderet di situ, aku mau foto depan mobil istana, boleh. Ya kan? Jadi harus ada tujuannya. Tapi tujuannya memang harus ada negara-negaranya, harus ada kenegaraannya, harus ada urusannya dengan kepresidenannya. Seperti ini, mau wawancara Pak Kais boleh datang. Terus diundang Pak Kais boleh, apalagi diundang presiden. Bintang diundang ke Gedung Agung oleh Pak Prabowo karena juara, wah boleh, dari depan sudah dibukain pintu.
Bintang ya udah dibuka langsung makanannya minumannya lebih canggih lagi, bukan teh pucuk, keren nanti ya. Karena terus apa yang tidak boleh, karena di sini rumah dan kantor. Kalau di rumah sendiri boleh nggak kalau masuk ke kamar kakak atau adik tapi dari dalam dikunci, kan nggak bisa masuk juga kan? Apalagi kok ke kamar orang tua dikunci, kan nggak boleh masuk kan? Paling cuma manggil-manggil aja kan? Atau misalnya lemari, boleh nggak sih buka lemari orang tua? Belum tentu, harus ada izin dulu. Nah, di sini ada tempat-tempat, ada ruangan yang tidak boleh sembarangan, karena di situ ada kamarnya presiden, ada barang-barang presiden, ada pulpen presiden, nggak boleh sembarangan dipakai, ya kan? Nah, makanya ada ruangan-ruangan di sini yang itu khusus ruangan pribadi presiden, tidak boleh dikunjungi, tidak boleh didatangi. Tapi kalau tempat lain boleh, di taman, di pintu tulisan, ke museum, boleh. Ke toilet istana boleh nggak? Toilet istana boleh dikunjungi nggak toiletnya? Boleh pipis di toilet istana nggak? Boleh nggak? Boleh nggak nih? Toilet istana untuk pipis, boleh nggak kalau ada yang mau pipis? Boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu toiletnya yang ada di kamar presiden. Gitu. Jadi ada ruang yang boleh, ada ruang yang tidak boleh. Karena itu ruangan apa ya? VVIP lah. Jadi kalau presiden itu hanya presiden. Kalau VVIP ada presiden, ada wapres, ada tamu negara. Jadi VVIP, tahu singkatannya nggak? Ada yang presiden VVIP nggak? Ada yang tahu nggak? VVIP. Aduh, kalau tahu jawabannya, boleh bawa mobil istana pulang. Boleh, boleh dibawa kalau tahu jawaban VVIP. Tapi harus mikir sendiri. VVIP itu very very important person. Ada yang tahu? Ada yang bahasa Inggris? Ada? Very very important person. Orang yang paling penting. Itu tulisannya VVIP. VVIP. Terus kenapa Kakak Pepi terima kasih lagi. Oh 2. Kalau gitu pertanyaan terakhir aja yang nanti ditanya. 1 dulu aja kalau gitu. Apa pertanyaannya? terus berapa rata-rata pengunjung harinya, Pak? Pengunjung yang datang ke sini kalau Pak Kais buka jadwal mulai pukul 7, 8, 9, 10, wah, yang berbos-bos itu masuk semua ke sini. Terus di sini jadi kayak pasar, bukan lagi rumah presiden, bukan lagi kantor presiden. Ibaratnya kayak orang-orang yang mau ke depan tuh, ke pasar Beringharjo atau mau ke mana itu misalnya, ya mau ke alun-alun. Oh nanti di sini banyak mondar-mandir. Nah karena ini rumah dan kantor dan di sini banyak kamera-kamera. Jadi teman-teman pada saat masuk itu kamera itu sudah sudah kebaca ini. Ini Bintang, rumahnya di mana, ini di mana, ada fotonya. Udah punya KTP belum?
KTP anak. Karena KTP anak belum ada datanya. Tapi kalau bapak-bapak dulu udah kebaca tuh sama kamera itu. Tet, langsung ketahuan. Oh, namanya ini bukan ini tuh. Ya, nah, jumlahnya sejak COVID itu tidak ada. Pada saat COVID itu tidak ada. Tahun 2021 mulai itu sudah selesai kan COVID-nya, jadi mulai naik orang berkunjung. Jadi kalau Pak Kais mau buka tiap jam ngebludak, Pak Kais nggak bisa nangani karena Pak Kais ini orangnya sedikit. Jadi kayak seperti Kak Banu, Om Banu, cuma 1-2 orang, kan datangnya ribuan kan nggak bisa melayani. Makanya Pak Kais batasi. Ada yang pagi 2 misalnya, siang 1, sore 1. Itu aja sudah ratusan. Jadi kalau harian itu bisa ratusan. Kalau sudah minggu itu sudah ribuan. Nah, jadi kalau dikumpulkan dalam setahun puluhan ribu yang datang. Gitu. Ada lagi? Apa pesan untuk teman? Itu nanti kalau gitu ya. Nah, karena itu pesan-pesan dan pesan-pesannya banyak harus ditulis. Kalau nggak ditulis bisa dikasih, tapi ditulis ya biar kelihatan tulisan masing-masing. Sekarang minum dan cobain karena ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, boleh? Yang ada itu. Oh tetap, iya boleh. Apa pesan untuk teman-teman di MI Ma'arif Gunung Sei? Madrasah kita yang baik. Nah, adik-adik nanti yang nulis bagus boleh nanti ya. Pak Kais nanti ngobrolnya pelan, menjelaskannya pelan, biar bisa ditulis. Pak Harto zaman dulu tahu nggak? Pak Harto ya tahu dulu. Dulunya belum tahu kan? Nah Pak Guru udah tahu. Zaman dulu itu ada sekretaris negaranya, menteri sekretaris negaranya Pak Murdiono namanya. Jadi Pak Murdiono itu kalau menjelaskan begini, adik-adik, untuk pertanyaan apa pesan-pesan, nah itu tuh ngasih kesempatan kepada jurnalis untuk nulis. Karena dulu rekaman itu ada, tapi rekamannya itu pakai kaset. Kalau kasetnya kusut, nggak bisa nyetel. Kalau kasetnya putus, nggak bisa diulangi kata-katanya. Bisa direkam karena tidak ada HP dulu. Modelnya yang muter ada tali itu kaset namanya. Jadi dulu Pak Murdiono itu ngasih kesempatan tuh kepada wartawan untuk nulis. Makanya ada emnya lama. Jadi begini, adik-adik yang baik hati, yang jujur. Jadi begini, ditulis tuh. Oh, dulu itu lama ceritanya. Nah ini Pak Kais mau baca pesannya agak lama biar ditulis. Biar nanti nilainya nanti dilihat sama Pak Guru. Oh ini nulisnya lengkap ini, bagus, rapi. Nah pesannya ya, untuk adik-adik juga nanti teman-teman adik-adik yang tidak bisa ke sini, atau juga untuk yang baca. Ya pesan Pak Kais begini. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Setuju? Gantungkan cita-cita setinggi langit. Ingatlah bahwa gedung megah seperti istana presiden di Jogja ini dibangunnya
dengan fondasi yang kuat. Ya kan? Setuju nggak? Ditulis juga setuju. Nah, bukan setujunya tadi. Ini tulisannya di stop dulu nih. Ini cerita lagi. Jadi tadi itu kalimatnya kan tadi ya. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Siap, gitu kan. Berjuang. Gitu kan. Ingatlah bahwa gedung megah seperti istana Gedung Agung ini dibangun dengan fondasi yang kuat. Kalimat berikutnya, begitu juga masa depan adik-adik ini. Gitu ya. Belajarlah dengan tekun agar kalian punya fondasi ilmu dan akhlak yang kokoh. Kalau bangunan tadi fondasinya kuat, kalau kita ini adik-adik ini harus punya ilmu dan akhlak yang kokoh, ya kan? Untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Untuk membangun Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia di masa depan. Selesai. Itu satu. Yang kedua, ada 4. Nah, ada 4. Ini berurutan. Cintai Benar. sejarah dan budaya. Adik-adik kan di sini nih. Cintai sejarah dan budaya. Kalian adik-adik ini tinggal di lingkungan yang kaya akan nilai sejarah. Kalian tinggal di lingkungan yang kaya akan nilai sejarah dan religi. Karena di sini kaya akan sejarah dan religi. Adik-adik ini di Villa, di Jogja. Nah, selanjutnya jangan pernah lupa pada akar budaya kita. Akar budaya Jawa, akar budaya Ma'arif, akar budaya keluarga, orang tua. Jangan pernah lupa pada akar budaya kita seperti istana yang tetap berdiri tegak. Nah, ya kan? Sampai sekarang ada kan istananya? Seperti istana yang tetap berdiri tegak karena dirawat dengan baik. Masih bagus ya? Tadi dari depan. Masih bagus ya? Karena dirawat. Karena berdiri tegak karena dirawat dengan baik. Makanya jagalah nilai-nilai luhur yang diajarkan. Jagalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh guru dan orang tua kalian. Jagalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh guru dan orang tua kalian. Nah, itu kan? Setuju gak? Setuju. Kalau jurnalis pasti setuju. Nah, ya kan? Kan ini udah dua lagi masih, karena ini berurutan. Yang ketiga, Pak Guru bilang belajar adab kan. Jadi jadilah generasi yang beradab. Jadilah generasi yang beradab.
Di istana, ini dari sejak Pak Kais di Jakarta sampai Jogja ya. Pokoknya Pak Kais ini bekerja dari awal tuh sudah di istana sampai sekarang. Tadi ya, jadi generasi yang beradab. Di istana kami sangat menjunjung tinggi protokol. Nah, nanti ini penting ini, nanti biar di-spill sedikit-sedikit ini. Kami sangat menjunjung tinggi protokol dan kesantunan. Jadi kalau protokol itu kayak gini, masuk ke sini harus lewat pintu ini ya. Setelah lewat pintu ini nanti diperiksa dulu ya. Setelah diperiksa boleh duduk ya. Itu tuh seperti alur yang harus kita lalui kalau protokol itu. Jalan yang harus kita ikuti itu protokol. Makanya bahasannya tadi jadilah generasi yang beradab. Di istana kami sangat menjunjung tinggi protokol dan kesantunan. Teman-teman di madrasah Ibtidaiyah Ma'arif, teman-teman di madrasah Ibtidaiyah Ma'arif juga harus menjadi contoh anak-anak yang santun, saling menghargai, dan selalu menjaga kerukunan antar sesama. Karena mirip dengan pekerjaan Pak Kais di istana seperti itu. Makanya ini kan sedang belajar nih di Ma'arif ini. Untuk nanti itu kerjanya kalau seperti di istana itu ini loh. Tadi ya. Ya kan? Harus menjadi contoh anak-anak yang santun, saling menghargai, dan selalu menjaga kerukunan antar sesama. Itu setuju? Setuju. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, terus berdoa dan apa? Berdoa dan berusaha. Ya belajar nggak apa-apa. Nah, tadi kan sudah ada yang belajar yang mana? Boleh lah. Terus berdoa dan belajar boleh. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau dipelajari terus, bisa nonton di sini. Dulu TV nggak bisa dibawa ke sawah. TV besar gini nggak bisa dibawa ke sawah. Sekarang bawa ini bisa ke sawah, nonton TV di sawah, di warung, di mobil. Ya kan? Jadi belajar terus. Terus berdoa dan belajar ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu salah satu dari kalian yang saat ini sedang belajar di Ma'arif dan di Madrasah Ibtidaiyah Gunung Pring, Ma'arif Gunung Pring, ya. Salah satu dari kalian yang saat ini sedang belajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Gunung Pring, kelak suatu hari nanti akan datang ke istana. Tuh. Mau istana Jakarta, mau istana ibu kota negara yang di Kalimantan, Nusantara, mau ke sini istana ini, atau mau ke Bali, bukan sebagai pengunjung. Nah, kalau Sumatera ini kan sebagai pengunjung kan, bukan sebagai pengunjung. Kelak suatu hari nanti akan datang ke istana ini bukan sebagai pengunjung, melainkan
sebagai melainkan sebagai pemimpin bangsa yang hebat. Jadi besok jadi pemimpin bangsa yang hebat, yang jadi presiden, yang jadi menteri, datang ke istana itu biasa. Karena tadi itu ada 4 tadi. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Ingatlah bahwa gedung Istana Megah ini dibangun dengan fondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kalian. Belajarlah dengan tekun agar kalian punya fondasi ilmu dan akhlak yang kokoh untuk membangun bangsa di masa depan. Nah, yang keduanya, cintai sejarah dan budaya. Kalian tinggal di lingkungan yang kaya akan nilai sejarah dan religi. Jangan pernah lupa pada akan budaya kita. Seperti istana ini yang tetap berdiri tegak karena dirawat dengan baik, dan jagalah nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh guru dan orang tua. Lalu yang ketiga, jadilah generasi yang beradab. Di istana kami menjunjung tinggi protokol dan kesantunan. Teman-teman di MI Ma'arif juga harus menjadi contoh anak-anak yang santun, saling menghargai, dan selalu menjaga kerukunan antar sesama. Dan yang keempat, menyempurnakan. Teruslah berdoa dan tadi belajar. Tidak ada yang tidak mungkin. Siapa tahu salah satu dari kalian yang saat ini sedang belajar di MI Ma'arif Gunung Pri, kelak suatu hari nanti akan datang ke istana ini bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai pemimpin bangsa yang hebat. Amin. Amin. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan selalu bangga menjadi siswa madrasah. Madrasah mandiri berprestasi. Oke, setuju? Betul. Amin. Nah, kira-kira begitu. Adik-adik, kalau itu penutup ya. Penutup sudah. Jadi kepada Lintang, Medina, lalu Padel, lalu Rahesa, lalu Naufal, lalu Dirga, dan Abijar. Dari apa yang sudah ditanyakan, apa yang sudah Pak Kadis jawab, dicamkan, diingat panjang sekali sampai dewasa, agar semangatnya tetap semangat menjadi siswa madrasah mandiri berprestasi, agar jadi pemimpin hebat negara Indonesia di masa